Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Pawiyatan Daha 1 Kediri, Dr. Andes Suhaji. Yang saya hormati Ibu Yulistianingati SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Pawiyatan Daha 2 Kota Kediri. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SD Pawiyatan Daha Kota Kediri. Dan tak pula saya hormati kepada siswa siswi yang saat ini sudah bergabung dalam Zoom meeting yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema perjalanan seru penuh hikmah, insyaallah yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjalankan hambanya minad dzulumati ila nur. Berdirinya saya di sini sebagai MC atau pembawa acara yang akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan Gema Kalam Ilahi Robbi. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang terakhir, doa, dan acara inti adalah dongeng Islami yang akan dibawakan oleh Mbak Dewi Cahya dari KSTV. Baiklah, kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Al-Hadinah wa ala kulliyatin sholihah bisafati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan Gema Kalam Ilahi Robbi yang akan disampaikan dan dibacakan oleh Ananda Zafira Karisa Putri dari kelas 5D. Pada Zafira, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un.
walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim hafidhun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Ulaika humul warithun. Alladzina yaritsunal firdaus. Hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Ananda Zafira yang telah membacakan kalam ilahi. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh
Bapak Kepala Sekolah SD Pawiatan Doho 1 Kota Kediri kepada Dr. Andes Suhaji. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Panjatan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala patut kita panjatkan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan untuk memperingati atau merayakan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam salawat atas junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Cahaya di atas cahaya, Allah memilih orang yang dikehendaki, yaitu memberikan cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pilihan di mana kita atau sebagai petunjuk ya yang memberikan bimbingan cahaya pada umat di dunia ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak sekalian, tentunya pada pagi hari ini kita bahagia karena di SD Pawiatan Daha kita turut memperingati dan merayakan Isra Mi'raj yang jatuh pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 bertepatan dengan 27 Rajab 1442 Hijriah. Kita sebagai umat Islam tentunya bangga dan senang dengan datangnya atau merayakan Isra Mi'raj ini. Yang kami hormati Ibu Yulis Tinengati SPD MPD sebagai Kepala Sekolah SD Pawiatan Daha 2, yang kami banggakan ini kita panggilnya masih Mbak ya, atau Ibu ya, Bunda ya, ini Bunda. Jadi untuk Bunda Dewi Cahya, alhamdulillah bergabung di SD Pawiatan Daha, ya Bunda Dewi Cahya bersama kru, alhamdulillah bisa bergabung di sini untuk ini merayakan atau ini kita bersuka ria ya, bersuka untuk apa? Ini tentunya adalah momentum yang sangat-sangat membahagiakan, yaitu untuk menandai bagaimana kita keimanan ya. Jadi itu untuk meningkatkan rasa iman dan Islam kita. Ini ngecas ya, ngecas ini bagaimana kita diperingati untuk momentum ini adalah hal waktu-waktu yang baik. Bagaimana kita ini nanti, karena ini temanya juga ya, perjalanan seru penuh hikmah. Ini nanti akan diuraikan oleh Bunda Dewi Cahyani, ini Dewi Cahya ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak yang ada di rumah ya tentunya kangen ya, kangen karena di masa pandemi COVID-19 ini kurang lebih 1 tahun ya, sudah 1 tahun, Maret ke Maret lagi anak-anak tidak bertemu kepada Bapak Ibu guru, bermain-main di sekolah. Tentunya ya, kalau waktu-waktu biasa kita sudah memperingati di sekolah dan kita bercandaria, bersukaria di sini ya, kangen lah rasanya demikian. Tapi
apa daya karena situasi kondisi semacam ini. Yang penting adalah kita menjaga kesehatan, tetap menjaga kesehatan untuk keselamatan kita. Jadi kiranya demikian, kami ucapkan selamat merayakan Isra Mi'raj 27 Rajab 1442 Hijriah. Mudah-mudahan momentum ini sebagai peningkatan keimanan dan keislaman kita, dan mudah-mudahan anak-anak, keluarga semuanya diparingi sehat, diparingi keselamatan, tentunya berkah barokah dan kehidupan yang indah. Demikian, terima kasih, selamat merayakan, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Pawiatan Daha 2 Kota Kediri kepada Ibu Yulistianingati SPD MPD. Saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya akan menyertai kita sampai di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang tercinta, Bapak Ibu orang tua murid serta pemirsa sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat sehat pada hari ini, kita bisa bertemu kembali walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tapi ini tetap nikmat untuk kita bisa merayakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah perjalanan panjang, perjalanan agung dari Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh hikmah. Semoga dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita bisa meningkatkan ketaatan kita untuk melaksanakan perintah salat waktu, salat 5 waktu. Dan semoga pula kita akan mendapatkan kesempurnaan iman dan Islam kita. Walaupun di masa pandemi ini kita masih bisa belajar. Banyak hal yang kita pelajari dari pandemi ini. Dengan meningkatkan ketaatan sholat 5 waktu anak-anak, kalian bisa meningkatkan doa kalian. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Kita bisa bersua kembali, bertemu kembali, berbagi cerita, bersukaria, beribadah bersama. Semasa pandemi ini kalian tentu hanya bisa beribadah dengan keluarga. Tetapi apabila pandemi ini telah berlalu, kita bisa beribadah bersama-sama di sekolah kita yang tercinta. Bisa sholat duhur bersama, bisa merayakan Isra Mi'raj bersama. Tetap semangat, jangan pernah putus asa. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid yang senantiasa mendampingi putra-putrinya. Terima kasih atas kebersamaannya dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1442 Hijriah bersama kita keluarga besar SD Pawiatan Daha dalam event dongeng bersama Bunda. Ya, ini dengan tema perjalanan seru penuh hikmah. Jangan lewatkan kesempatan ini, kita bergabung bersama-sama
mengulang kembali, mengenang kembali perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang selanjutnya yaitu penutup atau doa yang akan dibawakan oleh Ibu Rafiqatul Azizah SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di SD Pawiyatan Daha ini kami hendak menyelenggarakan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Dengan memohon ridho dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Alim, Engkau yang maha mengetahui, jadikanlah putra-putra kami, para siswa SD Pawiyatan Daha 1, 2, generasi yang unggul, yang memiliki keluasan ilmu pengetahuan dan kemuliaan akhlak yang bermanfaat untuk agama nusa dan bangsa. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbi ji'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak cucu kami dan para siswa-siswa SD Pawiyatan Daha 1, 2 orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, acara demi acara telah kita lewati bersama. Lanjut ke acara inti, yaitu Dongeng Islami bersama Dewi Cahya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, juga kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Pawiyatan Daha 1, Bapak Dr. Andes Suharji,
Selamat pagi segengensing Bapak, juga selamat pagi Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yuli Setianinggati SPD MPD, Kepala Sekolah SD Pawiyatan Daha 2, juga Bapak Ibu Guru dan seluruh staf dari SD Pawiyatan Daha 1 2, serta adik-adik tercinta dan semua orang tua wali murid yang saat ini mendampingi putra-putrinya di rumah. Berbahagia sekali saya di sini diberikan kesempatan untuk bisa berbagi dengan adik-adik semuanya di rumah. Kita akan meneladani perjalanan luar biasa Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau tidak ada beliau ini mungkin adik-adik sekarang ini nggak bisa senikmat sekarang ya. Nggak bisa semakmur semerdeka sekarang, nggak bisa pinter seperti sekarang semuanya. Luar biasa, alhamdulillah. Ini perkenalan dulu ya adik-adik, mungkin sebagian ini juga sudah sering ketemu sama Kak Deca. Biasanya kalau manggil singkat namanya Kak Deca atau kalau dipanjangkan Dewi Cahya. Ini kalau sering nonton di TV lokal, KSTV, Indoho TV, RTV atau AGTV atau apa nih, mesti sering ketemu dengan Kak Deca. Walaupun mau ngliwat tok. Soalnya tukang ngolor kabel ya. Oke, dan alhamdulillah saya cukup lama sebenarnya mengenal dan berbaur dari SD Pawiyatan Daha ini sejak saya dulu masih menjadi penyiar radio di Radio Bonanza di bawah pimpinan Bapak Haji Lili, dan alhamdulillah saya sekarang bisa kembali ke sini untuk berbagi semuanya dengan keluarga besar SD Pawiyatan Daha. Jadi kalau di TV namanya Kak Dewi Cahya, atau biasanya kalau dipanggil namanya di panggung itu sudah ganti lagi, jenenge ganti mbok ya. Wah, kehiram lo jenenge iki. Wis manut sak senenge, diwarni wong tua yo gelem, diwarni cah cilik yo awar ibu-ibu muda yo iso gaul. Dan kalau mendongeng biasanya Kak Dewi selalu ditemani nih adik kita yang mungil yang selalu setia sama Kak Dewi. Kenalin dulu ya, namanya siapa sih Dek? Namaku Menusari Aroma Wangi Sepandang Hari, terlalu terdiri sampai wangi-wangi sekali. Tapi aku kemarin jatuh ke kali, aduh sikilku bundas loro Kak Dewi. Kena ya, namanya Menu, panggil Menu gitu aja ya. Ya wes lah, nanti kalau nama panjangku kan kebingungan. Ya gak apa-apa, makanya enaknya panggil Menu aja. Soalnya kamu gak gede-gede loh no. Lah piye wong aku ora tau dikasih makan sama Kak Dewi. Loh kok gak dikasih makan ya apa sih? Lah aku makannya dilebono kerdus terus piye, lek aku gede, lek aku madat. Oke lah, hari ini Menu sudah tahu nggak ngapain Menu dibawa ke sini? Tahu sih, hari ini tuh kita akan mendengarkan perjalanan yang luar biasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada teman-teman aku di SD Pawiyatan Daha semuanya nih yang lagi di rumah. Sabar ya teman-teman, belum bisa ketemu sama Menu langsung. Besok kalau COVID-nya udah hilang, kita ganti kopat tapi sama-sama di sini. Iya, jadi kalau ketemu langsung bisa langsung foto-foto, bisa salaman juga ya Nu ya? Oh kayak dulu. Kalau sekarang kita mau ini prihatin tak wis liwat HP tuh lapo-lapo wis daripada lapetto sama sekali. Baiklah, sekarang kita akan langsung menuju ke dongengnya ini Menu. Oh Kak Dewi duduk apa berdiri? Nanti ya duduk ya berdiri. Ya wes lah, kalau begitu aku tak duduk di sini sembari dengerin ya. Iya boleh sekali. Nah adik-adik yang ada di rumah, perjalanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa kita sampai kita itu bisa senikmat ini itu luar biasa sekali. Apabila adik-adik itu berada di zaman Rasulullah, wah kira-kira kuat nggak ya? Bisa nggak ya sebegitu beratnya untuk menjalani kehidupan? Waduh, yang jelas nih aku wis ampun Gusti Allah, saya tobat. Saya di kehidupan sekarang aja saya gak mau di zamannya Rasulullah, pasti berat itu sama orang-orang kafir itu. Tapi ada banyak hikmahnya. Dari situ kita bisa mempelajari bagaimana keimanan Rasulullah, bagaimana ketabahan, kesabaran beliau, bagaimana beliau begitu tegar menghadapi segala ujian-ujian yang luar biasa sekali. Wah, ternyata benar-benar berat. Aku belum cerita. Wah, tak kira sudah itu tadi. Di WhatsApp Bapak Ibu guru semuanya pada domblak ini lihat aku. Ya, dari awal pertama itu
Rasulullah itu pada waktu mau perjalanan Isra Mi'raj dia lagi bersedih banget lagi. Ya Allah, Engkau telah mengambil pamanku, Engkau telah mengambil istriku. Sekarang apa lagi yang harus aku lakukan? Beliau sangat masih bersedih pada waktu itu. Pada malam harinya tiba-tiba atap rumah Rasulullah itu terbuka. Bluar. Astagfirullah. Apa ini ya? Turunlah sebuah cahaya. Nah, ini cahayanya. Hai Muhammad, kata nama malaikat. Malaikat Jibril yang datang. Hai Muhammad, siapakah engkau? Aku malaikat Jibril, utusan Allah. Aku diperintahkan untuk membawamu dalam perjalanan kali ini. Apakah kau utusan Allah? Ya, bersiaplah dirimu. Kemudian Nabi Muhammad SAW dipegang sama malaikat. Malaikat siapa tadi adik-adik? Malaikat Jibril. Iya. Nah, malaikat Jibril kemudian membawa Nabi Muhammad SAW, dia menuju ke Ka'bah. Kak Dewi, aku bolak-balik ceblok, aku tanding sisi kene aja. Ya wis, manut. Minta menu dulu ya, saudara-saudara. Hati-hati di rumah, boleh tertawa tapi gak boleh dimpet ya. Nanti kalau dimpet nanti udunin. Ibu guru, bapak gurunya juga. Nah, perjalanan ini perjalanan Nabi Muhammad bersama malaikat. Ini kalau mic-nya saya taruh kedengaran nggak Pak Guru? Kedengaran ya? Cik, cik, cik. Nah, ini perjalanannya malaikat dan Nabi Muhammad menuju ke Ka'bah. Sampai sini adik-adik, Nabi Muhammad diajak ke Ka'bah terlebih dahulu. Begitu sampai di Ka'bah, dada Nabi Muhammad SAW ini dibelah. Bayangin, kalau dadanya adik-adik itu dibelah jadinya kayak apa? Sakit nggak kira-kira? Sakit ya. Tapi Nabi Muhammad tidak merasakan sakit. Hatinya dikeluarkan oleh malaikat Jibril, kemudian dicuci di Ka'bah ini. Hatinya dibersihkan, dikeluarkan, dicuci dengan air Zam-Zam. Lalu kemudian diganti dengan seluruh hati penuh kebaikan, seluruh hati kesabaran, seluruh hal-hal yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Muhammad kemudian diajak kembali, dipegang kembali oleh malaikat. Hai Muhammad, apakah kau sudah siap? Iya, aku sudah siap. Kemudian dia berjalan dengan secepat kilat naik ke tunggangannya. Ini apa namanya Dedek? Siapa tahu tunggangan Nabi Muhammad atau kendaraan Nabi Muhammad saat melakukan Isra dan Mi'raj? Ya, betul sekali. Namanya adalah Buraq. Betul sekali. Nabi Muhammad dipegang oleh malaikat Jibril, naik yang namanya Buraq. Cepet ya? Iya, karena dalam catatan Al-Quran dan juga hadis, Buraq ini memiliki kecepatan beribu-ribu cahaya sejauh pandangan mata. Jadi kalau adik-adik lihat jalan raya yang lurus itu batas pandangan matanya ya sudah seperti itu. Jadi sangat cepat sekali. Begitu naik ke Buraq ini dengan hitungan detik sudah sampai ke Masjidil Aqsa. Tahu di mana tempatnya Masjidil Aqsa? Ada yang tahu adik-adik di rumah? Ayo, coba diingat-ingat lagi. Di mana? Tempatnya Masjidil Aqsa di Palestina. Iya, betul sekali di Palestina. Jadi Nabi Muhammad kemudian bersama malaikat Jibril ini mampir dulu ke Masjidil Aqsa. Dia sholat dulu. Nabi Muhammad kemudian mengimami ribuan nabi dan juga malaikat yang sudah diturunkan Allah
untuk mempersiapkan diri beliau menerima wahyu, yaitu menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Kira-kira berat nggak sih perjalanannya ini nanti adik-adik? Kalau adik-adik bayangin kira-kira berat nggak? Berat ya, berat sekali. Coba aja dalam 1 malam harus menempuh perjalanan sampai ke langit ke-7. Kemudian paling puncaknya sampai ke Sidratul Muntaha. Nah ini paling puncak sendiri ini sebelum mencapai surga. Jadi di atasnya Sidratul Muntaha itu ada surga. Nah, jaraknya berarti dekat sekali ya. Kira-kira sedekat hatiku dan hatinya adik-adik di rumah semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Oke, sudah sampai pada Masjidil Aqsa. Kemudian setelah mengimami sholat, malaikat Jibril dan juga Nabi Muhammad SAW ini kemudian dan berkenalan. Sudah dikenalkan dengan malaikat Jibril, dengan malaikat-malaikat yang lainnya dan juga para nabi, kemudian melanjutkan perjalanan. Hai Muhammad, apakah engkau sudah siap untuk melakukan perjalanan ini? Katanya, iya aku siap. Jika kau siap, peganglah. Kemudian dipegang tangannya Nabi Muhammad itu dengan malaikat Jibril dan naiklah di atas burak. Secepat cahaya, secepat kata, kaget ya. Wih, Kak Dewi suka bikin kaget. Ya hati-hati di rumah biar gak ngantuk. Aku aja di sini juga jadi gak ngantuk. Soalnya aku ya kaget. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini sudah tiba di langit tingkat pertama. Wah, cepat ya adik-adik ya. Sudah sampai di langit tingkat pertama. Di langit tingkat pertama itu kira-kira ditempati oleh Nabi siapa? Ayo, ada 7 tingkatan langit yang semuanya itu dihuni oleh 7 nabi pilihan. Sebenarnya 8, tapi nanti ada di langit yang kedua itu ditempati oleh 2 nabi. Nah, PR ya, nanti dicatat. Nah ini kalau nggak dengerin dongengnya Kak Dewi, adik-adik nanti nggak bisa jawab nanti ya. Di langit pertama diketuklah oleh malaikat Jibril. Tok 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 tok. Kalau di atas langit masa bunyinya kayak gitu. Kalau di rumah bunyinya ting tung gitu ya. Ya, pokok nanti belnya kayak diganti tolilet ya. Dikiranya nanti jadi ini ya, bus panjang ya. Nah, begitu Nabi Muhammad, malaikat Jibril ini sudah sampai pada langit yang pertama. Diketoklah pintu langit pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh penjaga langitnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia sudah mendapat izin? Ya, sudah mendapat izin. Kemudian dibukalah pintunya. Begitu Nabi Muhammad, malaikat Jibril masuk ke langit pertama. Adem, full AC. Ya, di sana juga di AC ya. Soalnya kalau di langit itu udaranya full, jadi hawanya wadem gitu ya. Assalamualaikum, ya saudaraku yang soleh. Senang bertemu denganmu. Siapakah beliau? Katanya Muhammad. Dia adalah Adam, Nabi pertama sekaligus bapak dari semua umat manusia. Nabi Adam berpesan kepada Muhammad, ya saudaraku, segala kebaikan aku curahkan untukmu untuk mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Muhammad ini menerima syafaat dari Nabi Adam, dia melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanannya itu adik-adik, Nabi Muhammad ini begitu terkejut. Ya Jibril, ada apakah di bawah sana? Kenapa lautan api dan darah begitu sangat besarnya? Kenapa gelombangnya sangat tinggi? Kenapa banyak orang yang begitu sampai di tepian dihempaskan lagi hingga badannya hancur lebur? Ya Muhammad, dia adalah orang-orang yang semasa hidupnya di dunia memakan harta anak-anak yatim.
Lihatlah semua karma-karma mereka. Nabi Muhammad menangis. Ya Allah, sebegitu beratkah ternyata dosa yang harus ditanggung kami. Kemudian melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke langit kedua. Ini kalau di perjalanannya diceritain sama Kak Dewi, ini yang dilihat banyak sekali. Waktunya 2 jam nggak cukup. Ini ya adik-adik ya. Jadi karena nanti terbatas dengan durasi, batasnya waktu saya sampai jam berapa Pak Guru? Sampai duhur? Bapak ibu gurunya sudah ngantuk. Loh aku belum nyuci baju Anakku orang tak masak no ya, sama ini ya. Baik, kemudian sampailah Nabi Muhammad ini menuju ke langit yang kedua. Nah, langit kedua ini sebenarnya diisi atau dihuni oleh 2 nabi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala adik-adik, yaitu Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa. Nah, ini Nabi Isanya tadi karena dia masih mendapatkan wahyu dari Allah, jadi nggak muncul di sini, yang muncul jadi Nabi Yahya aja ya. Nggak apa-apa ya, tapi diisi oleh 2 nabi. Nah, ini diingat-ingat ya. Jadi di langit kedua ada 2 nabi, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nah, ketok lagi ya, tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah engkau? Katanya penjaga pintu. Aku Jibril. Siapa ya bersamamu? Muhammad. Apakah kau sudah mendapat izin? Iya, sudah. Kemudian dibukalah pintunya. Terus peduh aku Kakak Dewi. Ya enggak lah Nu, kan berada di langit, menunya di dunia, menu hidup di sekarang, ini zaman ceritanya Nabi. Oh gitu, aku kan juga pengen ketemu. Makanya adik-adik semuanya di rumah kalau kepingin melihat langit sab 1 sampai 7 dan juga sampai kepada surga harus menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa. Terus biar Kak Dewi. Nah, setelah di langit kedua ini dia bertemu dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya alaihi salam. Nah, kemudian Nabi Yahya juga memberikan pesan dan memberikan syafaatnya kepada Nabi Muhammad untuk menjadi orang yang baik, kemudian sabar, bertawakal, berhati bersih dan memberikan semangat untuk mengemban tugas kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan kembali perjalanannya ke langit ketiga. Di langit ketiga, ketemu lagi. Ayo, siapa langit ketiga? Ada yang bisa baca ini? Siapa langit ketiga? Adik-adik yang baca Al-Quran tadi siapa namanya? Tahu nggak langit ketiga tadi siapa? Ada siapa? Ini ada tulisannya. Nabi yang paling ganteng dewe siapa? Ayo yang di rumah. Adik-adik, ingat nggak Nabi Yusuf? Betul sekali. Ini adalah Nabi yang paling ganteng sendiri. Ini kira-kira kalau manusia zaman sekarang, Pak Guru aja ini kalah ini gantengnya ya. Apalagi Bapak Kepala Sekolah mungkin 20 kali ribunya kali ya. Tapi subhanallah Bapak Kepala Sekolahnya sabar sekali ini ya. Ya, Nabi Yusuf. Nah, ini ada di langit yang ketiga. Ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang menjadi khalifah, yang menjadi nabi, yang paling ganteng sendiri adalah Nabi Yusuf. Dia berada di langit yang ketiga. Kemudian beliau juga memberikan syafaatnya kepada Nabi Muhammad, berpesan sama dan juga memberikan syafaat yang sama kepada Nabi yang di langit 1 dan langit kedua. Oke. Nah, ini menuju lagi dalam perjalanannya Nabi Muhammad ini juga melihat lagi banyak sekali kejadian-kejadian ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan dari langit 1 ke langit kedua ke langit ketiga. Apa yang dilihat Kak Dewi? Kira-kira ada kebun kurma yang banyak gitu kan? Ya nggak ada Nu, itu kan di dunia lah, ini di langit. Terus yang dilihat apa? Yang dilihat adalah neraka. Jadi hukuman bagi orang-orang yang sudah melalaikan kewajibannya dan juga sudah menghafiri dari keyakinan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali. Jadi Nabi Muhammad begitu dia sangat prihatin, sangat sedih sekali melihat banyak sekali kaumnya laki-laki perempuan yang dipukul menggunakan besi hingga badannya hancur lebur, mulutnya keluar nanah dan lain sebagainya. Dia menangis sepanjang perjalanannya. Kemudian menuju langit keempat. Langit keempat ada Siapa siapa?
Nabi Idris. Nah, ini Nabi Idrisnya datang. Ketok lagi pintunya karena malaikatnya penjaga pintu langit ini tidak membuka kalau tidak tahu dan betul itu sudah mendapatkan izin dari Allah. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa engkau? Jibril, katanya. Tegas banget. Ya, mungkin kalau orang sekarang, adik-adik sekarang ini kalau dengar gini, wah, ini orangnya tegas banget ini ya. Hei, siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah sudah mendapatkan izin? Ya, sudah. Kemudian bertemulah Nabi Muhammad dengan Nabi Idris. Ia bercakap-cakap. Nabi Idris juga memberikan syafaatnya, memberikan petuah-petuahnya kepada Nabi Muhammad, memberikan semangatnya dan untuk selalu tawadu menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad begitu senang bisa kembali ketemu dengan saudara-saudara yang sudah sepuh. Ini pemimpin-pemimpin yang berikutnya. Nah, yang berikutnya kemudian berada di langit keberapa lah ini? Naik langit ke berapa? Ke berapa adik-adik di rumah? Keempat, betul sekali. Di langit keempat. Nah, ini langit keempat. Ketok lagi sama Jibril. Pintunya langit keempat. Tok 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 tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku boleh jawab Kak Dewi? Boleh, kalau sekarang boleh jawab. Tapi nanti gak boleh jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lihat tadi malaikat Nabi. Ya gak boleh, udah ada aturnya sendiri. Ya umpama, tomane. Iya, kemudian di langit keempat ini Nabi Muhammad setelah dibukakan pintu langit keempatnya oleh penjaga langit di malaikat, dia ketemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini Nabi juga ganteng ini ya, nggak kalah ganteng ini sama Pak Guru dan lainnya di sini ya. Oke, Nabi Muhammad datang lagi, senang sekali bertemu denganmu, hai Khalifah, saudaraku. Ya Muhammad, engkau sudah diberikan dan dipercaya menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa umat manusia menuju segala kebaikan. Maka dengan segala syafaatku kuberikan kepadamu agar engkau mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menerima syafaat dari Nabi Harun, kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Nih adik-adik, kira-kira kalau berjalan sampai langit Sabtuju itu capek pokok ya. Nih kalau langit Sabtuju itu jangankan kalau langit Sabtuju ya, jalan dari sini ke Kediri malah aja paling adik-adik sudah ngeluh ya. Aduh mah capek, panas, mending naik mobil, bawa payung. Iya enggak? Tapi nggak boleh ngeluh ya. Justru dalam keadaan pandemi yang seperti ini, adik-adik yang ada di rumah harus menjaga kesehatan juga dengan rajin berolahraga. Nggak boleh malas-malasan karena orang malas itu temannya setan. Nih berarti nanti yang gak jawab setan temannya setan ya Kak? Loh enggak, bukan gitu Nuk, karena mendengarkan saking khidmatnya gitu loh. Ya oke. Ini kemudian Nabi Muhammad melanjutkan kembali ke perjalanannya. Dari perjalanannya naik buruk ditemani Jibril, kilat banget. Itu kaget lagi aku. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aja ngaget-ngaget itu Kak Dewi, aku kan jadi neredek, aku rung sarapan nanti lah pingsan piye. Kan di rumah nggak apa-apa, pingsannya di bantal ya, masih enak ya. Ketok lagi sama Jibril pintunya. Langit yang keberapa ini tadi? Ayo, langit keberapa? Langit ke-6. Ketok, tok 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 tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersama? Muhammad. Sudahkah kau mendapat izin? Ya, sudah. Buka pintunya. Nabi Muhammad, Nabi Idris, kemudian Nabi Musa ya. Ini Nabi Muhammad, malaikat masuk ketemu dengan Nabi Musa. Ini berada di langit ke-6. Nah,
Nabi Musa ini nanti adalah nabi yang menjadi dan memberikan pertimbangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, ketika Nabi Muhammad sudah mendapatkan petunjuk atau mendapatkan wahyu Allah untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Ini sampai nanti Nabi Muhammad bolak-balik nih. Nah, ini konsultasinya sama Nabi Musa. Berada di langit berapa? 6, betul sekali, berada di langit ke-6. Oke, kemudian setelah mendapatkan syafaatnya, dia melanjutkan kembali perjalanannya menuju langit ke-7. Tujuanku dan tujuanmu untuk bisa pergi ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman di rumah ada yang mau ke surga enggak? Ada enggak? Yang dari sini Bapak Ibu guru ada yang mau ke surga enggak? Mau. Sekarang apa nanti? Kalau sekarang berarti harus mati dulu ya. Jangan dulu, tugasnya masih banyak, jadi harus diselesaikan dulu ya. Tanggung jawabnya cuma soalnya aku gurung sekolah di sini. Nanti kalau aku sudah sekolah sini gak apa-apa wes. Kita doakan semuanya masuk surga yang ada di sini dan juga lagi di jam ya. Amin ya rabbal alamin. Iya betul sekali, amin ya rabbal alamin. Nah, begitu sampai di langit yang ke-7, ini adalah langit yang paling tinggi sekali adik-adik. Nah, ini bertemu dengan bapaknya para nabi. Ini adalah kekasih Allah. Nabi siapa? Kekasihnya Allah. Nabi yang paling dikasih Allah selain Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah kekasih Allah, Nabi yang paling dekat dengan Allah ya. Ini berada di langit ke-7. Kemudian Nabi Muhammad juga mendapatkan yang sama dari Nabi Ibrahim. Apakah engkau sudah yakin betul mengemban amanah ini, hai Muhammad? Karena tidak mudah engkau akan mengemban amanah ini. Iya, aku sudah siap dengan segala apa yang telah diberikan Allah, aku akan menjalankan sebaik mungkin walaupun itu berat. Baiklah, aku berikan syafaatku kepadamu Muhammad, semoga engkau menerima segala kebaikan dan mampu menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Kemudian Nabi Muhammad digandeng sama malaikat. Malaikat siapa tadi? Ayo, bukan malaikat nongkar-nangkir loh ya. Ayo, malaikat siapa? Iya, betul sekali. Yang nemenin adalah malaikat Jibril. Akhirnya sampai kemana setelah sampai langit ke-7 adik-adik? Menuju apa tadi? Sidratul Muntaha. Nah, ini adalah puncaknya di mana Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dibukakan pintu Sidratul Muntaha, hawa dingin, nyaman, segar ini dan pemandangannya luar biasa adik-adik. Nah, ini buruknya diparkir dulu. Kemudian malaikat Jibril ini Nabi Muhammad masih mengagumi keindahannya dari Sidratul Muntaha. Ini belum mencapai surga loh ya, masih di Sidratul Muntaha ya. Begitu melihat Sidratul Muntaha itu Nabi Muhammad jangan Subhanallah, sampai terbengong-bengong karena dia terkagum-kagum. Subhanallah, begitu indahnya. Ya Allah, sangat kagum sekali karena pohon-pohonnya sangat besar dengan buah-buahnya yang besar. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Hai Muhammad, tugasku sudah selesai sampai di sini. Nanti aku akan mengantarkanmu kembali ke dunia. Dan sekarang aku harus pergi. Karena tidak ada malaikat dan tidak ada satu orang pun atau nabi pun yang berada atau bisa masuk Sidratul Muntaha. Kecuali adalah malaikat Jibril yang mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu Nabi Muhammad mengucapkan terima kasih. Terima kasih Jibril, engkau sudah mengantarkanku. Kemudian Nabi Muhammad ini adik-adik, dia bertemu
saat mengagumi keindahan daripada Sidratul Muntaha. Subhanallah, begitu luar biasanya, begitu indahnya. Ini pohonnya, pohon yang berada di Sidratul Muntaha, dia masih terkagum-kagum. Pohonnya, daunnya ini sebesar telinga gajah. Wih, godongi gedene sak kupingi gajah. Kira-kira adik-adik pernah pegang kuping gajah enggak? Telinga gajah, gajah beneran loh ya, bukan bunga kuping gajah loh ya. Kalau bunga kuping gajah di tempatnya Kak Dewi banyak. Nah, begitu di sana adik-adik. Ini Nabi Muhammad kemudian dikejutkan oleh cahaya yang begitu mengkilat, terang sekali sampai matanya silam. Astagfirullah, apa ini ya? Cahaya apa ini ya? Bukan Kak Dewi cahaya loh ya. Ini cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala loh ya. Nanti dikiranya Kak cahaya, bukan ya. Ini namanya aja yang sama cahayanya. Tapi ini cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak berwujud, juga tidak bisa dilihat. Nabi Muhammad mendengarkan segala apa yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hai Muhammad, ya Allah, apakah engkau sudah siap untuk menerima segala amanah yang akan kuberikan? Ya Allah, baiklah. Aku akan memberikanmu amanah dan seluruh umatmu untuk menjalankan ibadah salat kepadaku. Ibadah kepadaku 50 kali rakaat dalam sehari. Ya Allah, baiklah. Aku akan melaksanakan apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Kemudian Nabi Muhammad turun. Dalam perjalanannya dia merenung. 50 rakaat. Ini adalah perintah dari Allah. Pasti aku dan umatku nanti akan bisa menjalani. Ya Allah Kak Dewi, 50 rakaat. Lah aku labung kok sholat sampai 50 rakaat. 5 rakaat aja loh. 5 waktu sholat itu loh, kadang-kadang aku aja bolong. Adik-adik di rumah juga ada toh? Ayo, siapa yang belum menjalankan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari? Banyak ya. Siapa yang masih bolong-bolong sholatnya? Wih, banyak ya. Ibu-ibunya yang di sini juga ada. Iya ada, karena lagi dapat cuti dari Allah ya. Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak nggak boleh cuti, ini wajib ya. Kemudian Nabi Muhammad dilanjutkan perjalanannya. Nah ini jangan lagi Nabi Muhammad. Sembari dia merenung, semoga apa yang diberikan kepadaku untuk amanah ini aku bisa menjalankan. Ya, dia ketemu dengan Nabi siapa tadi yang berada di langit Sabtu 7? Nabi Ibrahim, betul sekali Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya memberikan, semoga engkau mampu menjalankan ya Muhammad. Kemudian dia turun ke langit yang ke-6. Dia bertemu dengan Nabi. Siapa ini tadi? Nabi siapa? Ke langit ke-6? Nabi Musa. Nah, kemudian Nabi Musa bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, amanah apa yang telah diberikan Allah kepadamu? Nabi Muhammad kemudian bercerita, Allah memberiku tugas agar aku dan umatku taat beribadah kepadanya, menjalankan ibadah 50 kali dalam sehari. Hah? 50 kali? Apakah engkau yakin umatmu akan mampu untuk melaksanakan 50 kali ibadah dalam satu hari? Ini sungguh terlalu berat Muhammad. Engkau harus meminta kembali keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umatmu tidak akan mampu untuk menjalankannya. Kemudian Nabi Muhammad berpikir, ini tadi Pak Guru instrumenku kok gak dionekne toh. Wis meh bar sampai lali. Kak Dewi keenaan dah kadang dongeng lali. Iya itu, wis gak apa-apa. Gak usah di instrumen alam aja lebih enak ya adik-adik ya. Akhirnya Nabi Muhammad merenung. 50 kali.
bagaimana nanti umatku juga akan melaksanakan kehidupan sehari-hari jika sampai 50 kali. Oh, ya Musa, apa yang kau katakan betul adanya. Ya, maka kembalilah engkau meminta kepada Allah agar diberikan lagi keringanan. Naiklah kembali Nabi Muhammad ini menuju ke langit ketujuh, kemudian menuju ke mana tadi? Ke Sidratul Muntaha. Kemudian masuk kembali. Dia berseru kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku yang maha agung dan maha segalanya, apakah tidak cukup berat seluruh umat-umatku nanti untuk menjalankan perintahmu, melakukan ibadah 50 kali? Ya Muhammad, maka jika begitu aku berikan keringanan umatmu untuk menjalankan ibadah. Nah, diberikan keringanan lagi, dikurangin 5 lagi, ini turun lagi sampai ketemu dengan Nabi Musa lagi. Ya Muhammad, bagaimana? Ya Musa, Allah sudah memberikanku keringanan untuk umatku. Apa? Apakah engkau tidak berpikir umatmu masih mampu melaksanakan ibadah sebanyak itu? Bagaimana mereka akan mengurus kehidupan sehari-hari? Mereka akan berbagi dengan masyarakat yang lainnya. Apakah hidupnya hanya untuk menyembah kepada Allah? Mereka tidak makan, tidak minum, tidak mandi, tidak wudhu dan lain sebagainya. Apakah waktu itu cukup untuk mereka? Tapi Allah sudah memberikan keringanan. Mintalah keringanan kembali kepada Allahmu, agar Allahmu dan umatmu mampu menjalankannya nanti. Engkau dan umatmu menjalankan perintah Allah nanti. Kemudian Nabi Muhammad merenung lagi. Ya, benar apa yang dikatakan Nabi Musa. Baiklah, aku akan mencoba kembali. Ini bolak-balik. Ini kalau kira-kira adik-adik jalan ini ya, dari Kediri ke Jakarta, balik Kediri Jakarta sampai 7 kali ini belum nyampe ini ya. Jadi ini nggak ada mobil, nggak ada sepur, jalan kaki. Bayangan, kira-kira ini kakinya adik-adik kira-kira lempoh kali ya kalau jalan segitu. Bener nggak? Bapak Ibu guru aja ini kalau disuruh lari dari PD ini, kemudian lari mengelilingi Sri Ratu, balik lagi ke sini, ini pasti juga sudah ngeluh ya 2 kali aja wes. Aduh, kakiku wes pegel kabeh Kak Dewi kayak gitu ya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mengeluh sama sekali. Dia kemudian menuju ke Sidratul Muntaha kembali, menemui Allah Subhanahu wa taala kembali. Terus ngapain lagi Kak Dewi? Minta keringanan lagi no. Keringanan sangu supaya dapat sangu buahnya gitu, terus bisa beli makanan yang buahnya gitu Kak Dewi. Enggak lah, minta supaya Allah untuk meringankan kembali dari apa yang diamanahkan oleh Allah yang akan dijalankan oleh umat Muhammad SAW. Oh gitu. Kemudian setelah berkali-kali naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sampai akhirnya Allah memberikan amanahnya kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, baiklah, aku akan memberikan kembali keringanan kepadamu dan juga umatmu. Tapi ini sudah tidak bisa kamu tawar lagi. Umatmu dan engkau akan menjalankan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari. Dan ini sudah tidak bisa kamu tawar lagi. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bersujud kepadamu, aku beriman kepadamu, akan ku jalankan amanahmu dengan sebaik-baiknya. Kemudian Nabi Muhammad turun lagi. Dia ketemu Nabi siapa tadi? Nabi yang di langit ketujuh? Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya tersenyum. Engkau adalah orang pilihan. Aku yakin engkau mampu, ya Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad turun kembali. Dia berada di langit keberapa? Ke-6. Ketemu lagi sama Nabi Musa. Nabi Musa ngobrol lagi. Ya Muhammad, apa yang telah engkau dapatkan? Ya Musa, Allah sudah memberikanku dan umatku keringanan yang begitu banyak.
Allah memberikan kewajiban kami menjalankan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari. 5 waktu itu masih berat Muhammad. Apakah umatmu nanti juga masih akan mampu untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu? Itu masih berat. Berkacalah pada umat-umat yang terdahulu. Mereka yang diberikan sebegitu keringanan saja, masih banyak yang tidak beriman kepada Allah, masih banyak yang melakukan dosa dan juga kafir. Ini sangat berat Muhammad. Ya Musa, aku begitu malu kepada Allah. Aku tidak mampu lagi untuk menunjukkanku kepada Allah, memohon kembali keringanan. Allah sudah memberikan keringanan yang luar biasa kepadaku. Ya Muhammad, ya sudah, jika engkau sudah mampu untuk mengemban amanah ini, seluruh syafaatku akan berikan padamu agar engkau mampu menjalankan ibadah ini. Baik ya Musa, terima kasih. Aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Nabi Muhammad turun kembali dari langit ke-6 menuju ke langit ke-5, ke langit ke-4, ke langit ke-2, ke langit ke berapa? Ke-1. Karena tadi udah melihat begitu keindahan dari apa namanya adik-adik? Sidratul Muntaha, tempat yang sangat indah dengan pemandangan yang sangat banyak sekali. Ini luar biasa. Ini di Sidratul Muntaha nih adik-adik, belum menuju ke surga. Apalagi kalau menuju ke surga ya, wah luar biasa sekali ya. Ada sungai yang mengalir, itu adalah bukan air tapi melainkan susu yang ada di surga itu. Jadi sungainya ini berupa susu. Ada yang suka susu nggak kalau di rumah? Harus ya, karena susu itu untuk menjaga imunitas tubuh juga adik-adik ya. Oke, begitu sudah sampai di langit yang pertama, Nabi Muhammad ini disambut kembali dengan siapa? Siapa adik-adik? Ayo yang di rumah. Siapa? Malaikat Jibril dan juga kuda terbangnya. Namanya apa? Buraq ya. Nah, ini malaikat Jibril bersama Muhammad dan juga tunggangannya. Malaikat Jibril tidak banyak berkata, hanya memberikan kata kepada Nabi Muhammad, semoga engkau mampu mengemban amanah yang luar biasa katanya. Begitu sudah sampai langsung cepet ya. Oh, cepet mentah. Aku rung siap-siap lo, kaos kakiku jadi cepet lo, Kak Dewi kok yo wis cepet-cepet. Wis ngono to ya. Bebek sampai kaos kakiku jadi satu loh. Saking cepetnya ini tadi karena Buraq itu kan memiliki kecepatan cahaya yang luar biasa no. Oh, gitu ya. Nah, sudah sampai lagi, mampir lagi ya. Bu Guru kaget ya, semoga nggak ada yang kena jantung ya habis ini ya. Sehat semuanya nanti ya. Nah, dia diturunkan kembali setelah dia beribadah kembali untuk sholat sejenak di Masjidil Aqsa kembali ya. Nabi Muhammad ini istirahat sejenak, kemudian begitu menjelang suruk fajar tiba ini ya. Nah, Nabi Muhammad tiba-tiba sudah berada di depan Ka'bah. Nah, dia kemudian duduk bersandar di depan Ka'bah. Lah sandarnya piye Kak Dewi? Yo sama sandar nono. Nah sandar rotok ini. Benai selanjur ya Allah. Sikilku kan mang tata kok kemang. Dia sambil rebahan kayak gini Dedek. Bersandar. Masih corone orang sekarang bilang itu delek-delek. Apa itu delek-delek? Ayo. Kesel, terbengong, kagum. Yes, pokoknya campur aduk sembaranya. Jadi sembari bersandar pada Ka'bah. Ya Allah, apa yang terjadi padaku hari ini? Begitu waktu sangat cepat sekali. Hanya 1 malam, aku melihat begitu luar biasa keesaanmu, kuasamu, azab-azabmu. Apakah nanti
aku dan umatku akan mampu untuk menjalankan semua amanahmu. Dia sembari menangis, merenung. Kemudian menjelang itu dia baru tersadar ketika adzan subuh. As-salatu wassalamu alaih. Udah subuh. Kemudian dia mengambil air wudhu, kemudian dia sholat di dalam Ka'bah tersebut, di dekat Ka'bah tersebut. Nah, setelah itu adik-adik, begitu di situ dia masih duduk termenung. Bagaimana aku nanti akan menyampaikan kepada umatku atas perjalanan ini? Apakah nanti dia akan percaya apa yang aku katakan? Tapi ini adalah nyata. Allah sudah membawaku dalam perjalanan Isra dan Mi'raj yang luar biasa. Aku ditunjukkan kuasa Allah, asap-asap kepedihan dari Allah. Apakah umatku nanti akan mampu untuk menjalankan ibadah ini? Ya Allah, aku mohon petunjukmu. Begitu siang hari tiba, tiba-tiba ini Nabi Muhammad masih bersandar, dia didatangi oleh seseorang. Seseorang itu adalah musuhnya Nabi Muhammad, musuhnya kaum muslimin pada waktu Rasulullah saat itu. Dengan gaya kakah, parlintik, wayah, sombong. Ada apa itu Muhammad? Aku penasaran, aku datang saja. Hei Muhammad, kenapa engkau duduk bersedih di situ? Ada apa? Aku bisa membantumu. Aku akan membantumu Muhammad. Katanya, dia adalah Abu Jahal. Abu Jahal. Dia adalah orang pertama sebenarnya ini yang mendengar cerita Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Walaupun Abu Jahal ini adalah orang kafir yang tidak mengimani Allah, tidak mengimani Nabi Muhammad dan tidak percaya dengan segala apa yang dikatakannya Nabi Muhammad, tapi dia adalah orang yang termasuk berjasa karena ikut menyebarkan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sehingga kaum muslimin mendapatkan amanah untuk menjalankan ibadah salat 5 waktu. Kemudian Nabi Muhammad bercerita kepada Abu Jahal, ya Abu Jahal, semalam aku mendapatkan perjalanan spiritual yang luar biasa. Dari Makkah menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian aku naik ke langit Sabtuju dan berada di Sidratul Muntaha. Ditunjukkan keesaan-keesaan Allah yang luar biasa, keindahan, keagungan, asap-asap dari Allah. Apakah nanti umat-umatku akan mampu untuk menjalankannya? Kau bercanda Muhammad, satu malam mana mungkin. Tapi benar, hai Abu Jahal. Bayangkan saja Muhammad, aku harus menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina dengan kuda-kuda terbaikku, membutuhkan waktu 2 bulan Muhammad. Kau benar-benar sudah gila, katanya Abu Jahal. Begitu Abu Jahal pergi dari situ, Nabi Muhammad masih merenung kepadanya. Apakah mampu? Apakah mampu? Dia mau pergi, Abu Jahal. Ya sudah, aku pergi dulu. Dia pergi dulu. Sebentar Muhammad. Apakah kau mau agar orang-orang mendengar ceritamu ini? Aku akan bantu kamu untuk mengumpulkannya, kata si Abu Jahal. Nabi Muhammad, apa aku nggak salah dengar? Apa kamu mau membantuku agar semuanya mau mendengarkan ceritaku ini dan percaya? Ya, aku akan bantu kamu. Katanya. Padahal sebenarnya Abu Jahal ini mengecek adik-adik, mengecek Nabi Muhammad bahwa apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu tidak benar dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini sudah gila. Enggak mungkin dalam satu malam aja bisa sampai ke langit ke-7, bisa sampai Sidratul Muntaha, balik lagi ke Makkah. Kalau dari Makkah ke menuju ke Masjidil Aqsa aja udah membutuhkan waktu 2 bulan. Jadi gak mungkin ini ya. Tapi begitu yakinnya Nabi Muhammad dan percaya, ya baiklah. Kemudian dia menuju ke sebuah bukit yang tertinggi.
Dan Abu Jahal berseru, "Hai seluruh saudara-saudaraku, dengarlah, Muhammad akan bercerita perjalanan spiritualnya 1 malam menuju Sidratul Muntaha dan kembali ke Makkah." Apakah itu mungkin? Katanya. Tapi Nabi Muhammad menceritakan semuanya, dan dia juga langsung berkata bahwasannya di padang pasir ada sekorompolan atau pedagang di mana mereka kehilangan unta, semua diceritakan. Dan pada akhirnya Abu Jahal sendiri yang harus menang kecewaan. Ternyata semuanya percaya. Rugi aku ini. Kira-kira adik-adik kalau gitu rugi nggak? Rugi ya pastinya. Udah rugi waktu, rugi biaya, harus jalan ya dari Makkah ke bukit capek-capek, ngumpulin orang banyak, tapi yang didapat kecewa. Tapi itulah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, adik-adik, perjalanan yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW yang luar biasa sekali adik-adik. Hingga pada saat ini kita masih menjalankan amanahnya untuk memberikan benteng kepada kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Dan agama kita adalah agama Islam. Islam ini ada singkatannya adik-adik. Yang pertama I ini adalah dari sholat Isya. S dari sholat subuh. L dari sholat zuhur. Ya. Terus kemudian A ini dari sholat asar. M dari sholat maghrib. Jadi terbentuklah huruf Islam. Ini adalah singkatan dari awal huruf ibadah sholat 5 waktu yang luar biasa. Dimana nanti ketika di akhirat yang akan dipertimbangkan atau akan ditimbang pertama amal ibadah kita adalah ibadah sholat 5 waktu. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita bersama-sama untuk tetap menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Karena sholat adalah pondasi dasar kita agar kita nanti terbebas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau menjalankan ibadah sholat 5 waktu ini berat apa enggak toh? Berat apa enggak? Ya kadang-kadang abot Kak Dewi, kalau udah main game itu kan enak. Terus nanti kalau tadi nggak sholat terus gameku kalah piye. Aku kan kehilangan poin-poin, kehilangan diamonku. Ada yang kayak gitu? Ya, tapi kan bisa diulang. Kalau sholat nanti nggak bisa diulang. Kecuali ada catatan-catatan keringanan-keringanan khusus yang diberikan Allah kepada umat Islam ketika belum bisa menjalani ibadah sholat. Contohnya apa? Ayo. Ketika kita sedang bepergian jauh, ketika dalam keadaan sakit. Nah, jadi sholatnya bisa dijamak ya, bisa dijamak, bisa dikosor, disingkat dan dijadikan satu. Tapi niatnya harus beda-beda ya adik-adik ya. Nah seperti itu. Makanya mulai dari sekarang, karena sholat ini ada menjadi pondasi awal untuk kita bisa menjadi orang-orang yang soleh-solehah, menjadi keutamaan dalam kehidupan kita, menjadi timbangan pertama ketika kita nanti berada di akhirat, harus tetap ditegakkan, tidak boleh ditinggalkan. Ini wajib, karena nanti kalau Kak Dewi bercerita bagaimana yang dilihat Rasulullah ketika dalam perjalanannya, adik-adik semuanya pasti bakal takut. Ya Allah, kalau gitu aku harus sholat. Kalau tidak sholat dihukum seperti apa? Kalau berbohong seperti apa? Kalau nanti tidak menjalankan ibadahnya seperti apa? Nanti di lain kesempatan Kak Dewi akan menceritakan itu untuk adik-adik semuanya. Ngeri ya Kak Dewi ya, kemarin aku itu sempat diceritain itu, di neraka itu isinya pesakitan semuanya. Iya, itu akibat dari seluruh umat Nabi Muhammad yang tidak menjalankan ibadahnya oleh Allah. Maka dari itu, dalam kondisi pandemi seperti ini, ayo adik-adik semuanya, kita kembali perkuat, kita tegakkan iman kita, benteng kita, pilar kita, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Kita berdoa kepada Allah supaya pandemi ini segera berakhir, adik-adik bisa belajar kembali di sekolah, bertemu dengan bapak ibu kembali, bersua dengan teman-teman, kemudian mengembangkan kreativitas adik-adik semuanya, prestasi-prestasi adik-adik semuanya. Untuk itu, yuk adik-adik bersama-sama kita memohon kepada Allah
kita berdoa kepada Allah supaya kita segera dibebaskan di segala kondisi tersulit seperti ini. Kita dibebaskan dari COVID, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kehidupan yang panjang sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Dan ini adalah doa yang bagus di siang saat Isra Mi'raj yang seperti ini. Kita tundukkan kepala sejenak yuk adik-adik. Sudah siap ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir lisani minal ghasibi wa qalbi minan nifahi wa amali minar riyai wa basuri minal khiyanati fa innaka ta'lamu qa'inatal ayun wa ma tukhfis sudur. Artinya, ya Allah, sucikanlah lisanku dari dusta, sucikanlah hatiku dari kemunafikan, sucikanlah amalku dari riya, sucikanlah penglihatanku dari khianat. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui pengkhianatan mata dan apapun yang disembunyikan oleh hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa sudah selesai. Disambut juga tadi ada ibu guru yang sampai wahing ini ya. Semoga virusnya keluar semuanya, berganti kesehatan semuanya ya Bu ya. Tepuk tangan buat Menu. Kak Dewi ini gak usah Menu aja. Teman-teman, aku tuh sebenarnya juga mau dongeng buat teman-teman. Ini ceritaku, waktu itu aku tuh mau sholat 5 waktu, tapi ternyata waktu itu tuh aku sakit perut jadi ketinggalan sholat. Terus ngapain? Ya aku sholat mana? Sholat dewe, akhirnya ganjar aku masih 1 derajat. Emang kalau sholat berjamaah itu ganjarannya berapa Tanu? 27 derajat loh kata punya ikut dulu itu. Apalagi itu kalau kita mau jalan dari rumah menuju ke masjid atau ke musola, itu setiap 1 langkah dihitung 27 kebagusan. Bayangkan kalau itu kita dari masjid ke rumah itu sudah 1000 langkah peng 27 kebagusan. Wah, berarti kita sholat bagus sekali. Sing ganteng muda ganteng, sing ayu muda ayu. Tepuk tangan buat semuanya. Iya adik-adik semuanya. Duh senang sekali ya. Senang sekali ini Kak Dewi waktunya udah usai nemenin adik-adik semuanya. Mengajak dongeng semuanya. Apa hikmah dari dongeng Kak Dewi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj kali ini? Jangan lupa dicatat nanti tugas-tugasnya dari Ibu Guru ya. Perjalanan yang dapat kita ambil adalah bagaimana beratnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kita memperjuangkan umat-umatnya agar tidak sampai jatuh pada azab yang diberikan Allah bagi yang tidak menjalankan ibadahnya. Beratnya perjalanan Nabi Muhammad untuk sampai ke Sidratul Muntaha, harus balik lagi dari langit ke-6 menuju ke Sidratul Muntaha, balik lagi sampai mendapatkan yaitu apa? Amanahnya dari Allah, sholat 5 waktu. Bayangin nih kalau adik-adik di rumah disuruh sholat sampai 50 waktu. Kira-kira ini sudah sempat naem, sempat minum apa enggak? Enggak sempat ya. Mana mungkin, ibu-ibunya pasti nanti, ya enggak mungkin lah Kak Dewi. Kan nanti aku gak bisa ke salon, gak bisa jalan-jalan ke mall dong Kak Dewi. Nah, makanya udah diberi keringanan 5 waktu harus dijalankan. Kita mulai jalankan dari sekarang. Dari kecil kita belajar, insya Allah ketika nanti kita sudah besar, adik-adik sudah terbiasa. Dan itu menjadi satu hal yang penting banget, yang kalau ditinggalkan itu rasanya ada yang kurang dari hati kita adik-adik ya. Supaya nanti ketika di akhirat adik-adik pun selamat dari apa Dek? Iya, dari hukuman atau azab Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adik-adik, semoga dongeng Kak Dewi di pagi hari ini mampu memberikan ilham untuk adik-adik, mampu memberikan semangat untuk adik-adik bagaimana kita meneladani perjuangan Nabi kita untuk bisa memberikan segala kebaikan, membebaskan seluruh umatnya dari azab yang begitu sangat menyakitkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuju kebaikan, menuju orang-orang yang penuh
kebaikan hati, kesabaran dan keimanan yang kuat ya. Kalau adik-adik lihat ini adik-adik sekarang ya, ini karena Allah menurunkan berbagai macam wabah seperti ini karena sebagian besar dari kita sudah ingkar apa yang akan diamanahkan dari Allah. Makanya kita kita renungkan kembali, kita berpikir kembali, kita kembali bersujud agar semuanya ini segera berlalu dan adik-adik bisa kembali bersekolah meraih prestasi yang terbaik ya. Semangat kembali adik-adik di rumah, jangan lupa laksanakan ibadah sholat 5 waktu. Nah sudah tertulis ya, Islam, Isya, subuh, luhur, asar dan maghrib. Baiklah adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Insya Allah di lain kesempatan Kak Dewi akan hadir lagi untuk adik-adik, berbagi dongeng lagi yang lebih menarik lagi ya. Nanti bisa request ke Bapak Ibu guru dongengnya ya. Oke, Kak Dewi pamit. Loh aku kan belum selesai loh Kak Dewi, aku tadi belum dongeng. Ya tahun depan ya Nu ya, atau mungkin bulan depan diajak kesini lagi ganti menu ya dong. Janji ya, Bu Guru janji ya, Pak Guru janji ya. Kalau janji lah ya aku ganti sing dongeng Kak Dewi terus. Aku kan ya pengen dongeng. Iya janji, insya Allah. Ya baiklah teman-teman, kalau gitu Menu pamit dulu ya. Semoga ini coronanya berlalu, aku bendangi sekolah nang kene nah. Telaran karo teman-teman bandulan, tapi kene bandulane. Awas aku pamit dulu. Kak Dewi pamit dulu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.